Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya untuk bersedia hadir di sini pada acara diseminasi penerapan budaya positif di sekolah guna mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, sebelum Tiang lanjut, izinkan Tiang memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang adalah Putu Mulyana Surya yang selaku CGP Angkatan 10 Kabupaten Tabanan. Tadi Niki sudah selamat datang yang ucapkan kepada Bapak Ibu. Terima kasih juga karena sudah meluangkan waktunya. Nah, di sini yang akan Tia sampaikan itu mengenai budaya positif di sekolah. Mungkin Bapak Ibu sudah sering melakukan ataupun menerapkan budaya-budaya positif kepada murid, kepada sesama guru, dan juga mungkin sudah Bapak Ibu terapkan di lingkungan masyarakat. Ini Bapak Ibu nih. Nah, apa sih yang dimaksud budaya positif? Apa-apa saja sih yang termasuk budaya positif? Nah, ini kok ada 7 poin di sini yang akan yang sampaikan. Intinya di sini Bapak Ibu nih, kegiatan Niki adalah untuk berbagi pengalaman, wawasan atau pengetahuan apa yang sudah Tiang dapat selama Tiang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 10 di Kabupaten Tabanan ini. Nah, kegiatan ini tujuannya untuk memberikan sedikit pemahaman, berbagi istilahnya Niki kepada Bapak Ibu guru bagaimana terkait penerapan budaya positif. Yang pertama di sini adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Dan yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kemudian 5 posisi kontrol dalam restitusi. Mungkin restitusi bagi Bapak Ibu yang belum mengenal, mungkin masih awal apa sih itu restitusi gitu nih. Kemudian dilanjut materinya dengan keyakinan perilaku, dan yang terakhir itu penerapan segitiga restitusi. Baik, yang lanjut Bapak Ibu. Nah, sebelum kita masuk ke materi pertama tentang paradigma belajar, yang mau tanya kepada Bapak Ibu, masih ingatkah Bapak Ibu dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Apa sih tujuan pendidikan kita? Apa sih yang diinginkan dari pendidikan kita dari Ki Hajar Dewantara? Mungkin Bapak Ibu pada dulu sudah pernah membuka PMM nih Bapak Ibu nih. Di PMM juga ada di platform Merdeka Mengajar, ada di topik pertama tentang Merdeka Belajar. Mungkin di situ sudah disampaikan apa tujuan dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, menurut Bapak pendidikan kita. Ya, silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapatnya terkait tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Ya, Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk menjawab mengenai pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Seluruhnya di aturan pengaturan Om Swastiastu. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu adalah menciptakan manusia yang merdeka, menuntun anak, dan memanusiakan manusia menjadi pendidikan yang bermakna. Ya, sudah sangat bagus sekali pendapat dari Ibu Eka. Tadi Ibu menyatakan bahwa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun.
Ya, ini kok poinnya nih Bapak Ibu nih, menuntun. Bagaimana kita selaku pendidik dapat menuntun murid kita, menuntun segala potensi yang ada di diri murid, baik itu bakatnya murid seperti apa, minat belajarnya bagaimana, kebutuhan belajar murid itu seperti apa, seperti itu nih Bapak Ibu nih. Nah, di sini pada perubahan paradigma belajar, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa tujuan pendidikan ialah menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik anak itu dalam posisi sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini Bapak Ibu ada 3 faktor yang dapat menuntun perubahan paradigma belajar. Yang pertama itu murid, yang kedua sekolah, yang ketiga adalah dari guru. Nah, dari murid, murid itu tumbuh sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, apa sih itu kodrat alam? Apa sih kodrat zaman? Mungkin Bapak Ibu baru sekarang mendengar istilah itu, atau mungkin sudah ada yang mengetahui ini. Mungkin itu yang bisa kita pendapat dari Bapak Ibu. Mungkin ada yang sudah tahu apa itu arti dari kodrat alam, apa itu kodrat zaman dari pendidikan sekarang ini. Ya, Ibu, silakan. Terima kasih atas waktunya Bu. Saya coba menjawab. Menurut saya, kodrat alam dari anak itu adalah bakat dan minat anak yang dimiliki oleh dia sendiri yang datang dari bawaan lahir. Istilahnya pendidikan yang kita berikan mengarah dan mengacu sesuai dengan bakat alam atau bakat lahir yang dimiliki oleh anak tersebut. Sedangkan bakat kodrat zamannya itu yaitu tetap mengikuti perubahan zaman. Jadi kita tetap memberikan pembelajaran kepada anak mengikuti kodrat zaman. Semisal anak tersebut memang tidak menyukai tentang lebih ke visual, tidak menyukai audio, kita tetap hendaknya memberikan pembelajaran yang mengikuti perkembangan zaman sekarang tanpa mengesampingkan kodrat alam atau kodrat alami dari si anak. Sekian menurut saya ini. Baik, terima kasih Bu Desa, sangat luar biasa pendapatnya nih. Baik, demikian Bapak Ibu nih, yang dimaksud dengan kodrat alam dan kodrat zaman itu seperti apa yang sudah disampaikan Ibu Desa tadi, bahwa kodrat alam itu memang dibawa sejak lahir dari diri anak tersebut. Ya. Dan kodrat zaman, bagaimana kita memberikan pembelajaran, bagaimana anak itu belajar sesuai dengan zamannya dia sekarang. Misalkan bagaimana kita mengemas pembelajaran itu menggunakan teknologi, misalnya memberikan video pembelajaran yang interaktif supaya anak-anak itu menjadi lebih tertarik dalam belajar. Dia menjadi semangat, sekarang ditampilkan apa ya sama bu gurunya, materinya ini tentang apa ya sekarang videonya. Misalkan kita menggunakan evaluasi dalam teknologi seperti Quizzes, Woodwall dan sebagainya. Nah, itu akan merangsang anak, menarik bakat minat anak supaya semangat untuk mengikuti pembelajaran. Demikian Bapak Ibu nih. Yang kedua itu dari sekolah. Sekolah itu adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Yang dimaksud benih-benih kebudayaan di sini adalah anak-anak didik kita, murid-murid kita, karena mereka memiliki beragam karakter, beragam bakat minat yang sangat unik, yang beragam. Jadi kita memiliki banyak aset ya, memiliki banyak potensi di sekolah yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita tuntun. Nah, yang terakhir Niki adalah guru. Nah, di sini peran guru seperti tadi adalah menuntun. Kita sebagai pendidik, bagaimana kita menuntun murid kita sesuai kodratnya tadi, kodrat alam ataupun kodrat zaman.
Nah, jika misalnya Bapak Ibu, kita ibaratkan misalkan Bapak Ibu guru itu sebagai petani. Nah, petani yang ingin menanam benih padi. Ini Bapak Ibu nih. Mungkin di sini sudah tahu bagaimana proses dari awal hingga akhirnya sampai pada memanen. Sebelum kita menanam benih padi, bagaimana kita mengolah tanah sebagai petani? Bagaimana perilaku kita mengolah tanah supaya olahan tanahnya bagus? Setelah itu kita tanam bibit padinya. Setelah dia tumbuh, bagaimana kita merawat, memberi pupuk, menyiangi tanaman padi kita sehingga akhirnya dia berhasil berbuah yang banyak dan kita mendapatkan hasil panen yang melimpah. Nah, seperti itu jika kita ibaratkan diri kita sebagai guru itu kita ibaratkan sebagai seorang petani padi. Nah, perbandingan yang kedua, jika kita umpamakan diri kita sebagai guru itu sebagai petani jagung. Nah, yang ingin tanya, apakah sama proses penanaman bibit padi dengan penanaman jagung? Sama apa tidak Bapak Ibu? Berbeda. Nah, seperti itu juga kita dengan murid-murid kita. Murid yang satu dengan murid yang lainnya itu tidak bisa kita samakan prosesnya. Tidak bisa kita samakan kebutuhan belajar mereka, minat belajar mereka, maupun profil belajar mereka. Tidak bisa kita samakan. Nah, disinilah sekarang fungsi kita sebagai guru, kita menuntun bagaimana supaya potensi yang ada pada diri anak itu menjadi maksimal. Begitu nih Bapak Ibu nih, yang lanjut. Nah, perubahan paradigma belajar itu adalah sebuah budaya positif di sekolah Hegel akan terbentuk dan semakin kuat ketika semua warga sekolah, khususnya murid, melakukan pembiasaan yang positif. Pembiasaan positif ini dilaksanakan secara konsisten, berkesinambungan, secara terus-menerus, agar dapat terbentuknya profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan kurikulum Merdeka saat ini. Bapak Ibu kan sudah tahu yang mana saja termasuk dimensi profil belajar Pancasila? Ada berapa Bapak Ibu? Itu kayaknya ada lagunya Bisa nggak kita menyanyikan lagunya itu Bapak Ibu? Pelajar Pancasila. Ingat Bapak Ibu? Ya, kita nyanyikan bersama-sama nih. Bisa Bapak Ibu? Ya, satu biar tidak tegang nih, ya terus saja yang ngomong. Ya, kita mulai. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, ini Bapak Ibu 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang akan kita wujudkan pada budaya positif UKI. Nah, materi selanjutnya adalah disiplin. Sebelum masuk ke materi, yang ada pertanyaan. Apa yang Bapak Ibu bayangkan tentang makna disiplin? Nah, disiplin itu sudah setiap hari, setiap waktu kita dengarkan, oh anak ini disiplin, oh anak ini kurang disiplin, anak ini tidak disiplin. Nah, sekarang saya ingin tahu menurut Bapak Ibu, apa sih yang Bapak Ibu bisa ungkapkan, bisa bayangkan? Nah, materi selanjutnya
adalah disiplin. Sebelum masuk ke materi, dia ada pertanyaan. Apa yang Bapak Ibu bayangkan tentang makna disiplin? Nah, disiplin itu sudah setiap hari, setiap waktu kita dengarkan, kita anak ini disiplin, anak ini kurang disiplin, anak ini tidak disiplin. Nah, sekarang saya ingin tahu menurut Bapak Ibu, apa sih yang Bapak Ibu bisa ungkapkan, bisa bayangkan mengenai makna disiplin itu? Silakan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pendapatnya. Ada Bapak Ibu? Pak D mungkin? Oh, ya, silakan. Ini semua atas waktunya. Sebelum dia menjawab tentang apa yang dimaksud dengan disiplin, jika dia mengatakan pengiriman Om Swastiastu. Baik, apa yang dimaksud dengan disiplin? Kalau menurut saya sendiri, dan tidak pribadi ini, pengertian disiplin itu yang pertama harus ada yang namanya aturan sebagai media. Nah, sekarang terutama kepada anak didik dalam hal ini itu lebih kepada aturan yang ada. Jadinya sekali yang dijadikan tolak ukur dalam berdisiplin itu adalah bagaimana anak atau siswa dalam hal ini taat terhadap aturan atau tata tertib yang ada. Kemudian taat kepada aturan dan tata tertib dilanjutkan dengan adanya pelaksanaan dari tata tertib itu sendiri dari anak atau siswa. Mungkin itu dari dia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak D. Jadi Niko menurut Pak Diki, ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak yang lanjut, nah disiplin. Di sini kita akan mengenal yang tentang disiplin itu bagaimana disiplin positif itu. Disiplin positif. Nah, ini Bapak Ibu, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib seperti yang Pak D sampaikan tadi, peraturan dan kepatuhan pada peraturan, pelaksanaan dari peraturannya. Nah, dalam budaya kita, kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Setuju tidak Bapak Ibu dengan pendapat ini? Ketidaknyamanan. Terkadang Bapak Ibu, jika Bapak Ibu diberikan sebuah aturan, kemudian Bapak Ibu diminta untuk melaksanakan aturan tersebut, pernah nggak muncul rasa tidak nyaman ketika Bapak Ibu melaksanakan sebuah aturan? Nah, nih Bapak Ibu nih. Nah, jadi sepakat ini dengan pernyataan ini? Ya, yang lanjut. Nah, masih mengenai disiplin positif. Padahal seseorang yang memiliki disiplin diri itu berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan, karena mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal atau norma yang dianggap positif atau disiplin positif ini. Jadi sebenarnya tidak ada rasa tidak nyaman jika disiplin yang mereka miliki itu muncul dari diri mereka sendiri, bukan karena paksaan, bukan karena dorongan orang lain. Jadi nilai kebajikan universal yang mereka terapkan itu harus muncul dari motivasi diri sendiri, bukan atas dorongan orang lain, bukan atas paksaan atau takut karena ada hukuman atau sanksi. Nah, untuk menciptakan disiplin positif itu, nah seperti yang saya sampaikan tadi, tidak lagi menggunakan hukuman, melainkan dengan pembiasaan-pembiasaan yang harus diyakini sendiri oleh anak itu. Apa yang mereka yakini? Yaitu tadi nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan universal yang sesuai dengan norma yang dianggap positif sesuai dengan disiplin positif ini. Nah, jadi apa tugas kita? Jadi tugas kita adalah dapat menciptakan murid yang
memiliki disiplin diri. Artinya murid itu melaksanakan disiplin sesuai dengan keyakinan yang muncul dari dirinya sendiri, sehingga mereka bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, ini tentang disiplin. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, sebelum yang sampaikan materinya, di situ ada pertanyaan Bapak Ibu. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri selaku guru di sini. Bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Kita berperilaku dalam keseharian kita, Bapak Ibu. Segala aktivitas yang kita lakukan itu apa sih sebenarnya motivasinya? Ya, mengapa sih kita melakukan itu? Kita berangkat, bangun pagi-pagi di rumah, misalkan ibu-ibu gini, bangun pagi di rumah melaksanakan menunaikan kewajibannya sebagai seorang ibu, menyediakan masakan untuk anak-anaknya, membanten misalnya kalau yang agama Hindu, banten saiban. Nah, setelah itu Bapak Ibu berangkat ke sekolah, sampai di sekolah Bapak Ibu absen melihat anak-anak Bapak Ibu murid-murid kita di sekolah. Nah, kira-kira mengapa Bapak Ibu melakukan itu? Apakah ada dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari orang lain atau bagaimana? Silakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pendapatnya. Siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya? Adik, Bu Eka, Bu Desa, Pak Man mungkin? Ya Pak Man, bisa? Ya, mengapa Pak Man melakukan semua aktivitas? Apa dorongannya? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang sedikit memberikan pendapat mengapa kita melakukan sesuatu, mengapa kita berperilaku di setiap hari. Nah, itu kita sebagai guru, sebagai kalau di sekolah sebagai guru, kalau di rumah sebagai orang tua, itu merupakan kewajiban yang harus kita lakukan setiap hari untuk melakukan sesuatu. Itu memang muncul dari diri sendiri, dan juga ada sekarang kalau kita di sekolah kita punya tanggung jawab. Tanggung jawab, ada beban tugas kita sebagai abdi negara. Nah, kalau di sekolah namanya kegiatan di rumah itu sudamu, itu ya menurut yang harus kita laksanakan dari dorongan dari diri kita sendiri. Di samping juga beban moral bagi diri kita, masyarakat yang tidak akan harus beraktivitas. Nah, itu Bu. Baik, terima kasih Pak Man atas pendapatnya. Nah, dapat yang garis bawahi tadi, kalau menurut Pak Man melakukan sesuatu, Nika Bapak tadi menyampaikan karena dorongan dari diri sendiri. Apakah itu menjadi beban buat Bapak? Kalau tidak salah tadi yang dengar Nika beban kita sebagai abdi negara. Bapak sempat menyampaikan itu. Apakah Nika menjadi beban Bapak, kegiatan Bapak, keseharian Bapak Nika melakukan aktivitas Nika? Bukan moral. Oh gitu. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Apakah Bapak Ibu merasa terpaksa jika bangun pagi berangkat ke sekolah, sampai di sekolah kemudian memperhatikan murid dan lain sebagainya hingga jam 13.30 Bapak Ibu
bisa kembali lagi ke rumah. Apakah itu ada paksaan? Tidak. Baik. Berarti murni dari dorongan diri sendiri. Nah, niki yang tadi yang ingin dia tanyakan itu terkait motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu tadi melakukan sesuatu, segala aktivitas yang Bapak Ibu lakukan itu pasti ada motivasi. Apa sih yang memotivasi kita bangun pagi? Apa sih yang memotivasi kita pergi ke sekolah? Sampai di sekolah kita mau ngapain? Kan seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, terkadang kita melakukan sesuatu itu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Tidak dapat dipungkiri Bapak Ibu, pada suatu ketika pasti pernah saja kita melakukan sesuatu itu bukan berdasarkan hati nurani kita. Mungkin ada karena paksaan dari orang lain, karena peraturan, mungkin nanti dapat teguran disiplin jika kita tidak hadir ke sekolah pagi, padahal mungkin kondisi lagi tidak enak atau bagaimana. Nah, ini yang perlu kita munculkan, yang seperti yang disampaikan tadi, bagaimana kita memunculkan motivasi dari diri kita sendiri. Ya Bapak Ibu. Jika boleh saya tahu, nah, ada pertanyaan ini. Jika boleh saya tahu, apa alasan Bapak Ibu hadir ke sekolah tepat waktu? Untuk apa Bapak Ibu hadir ke sekolah tepat waktu? Silakan Bapak Ibu yang mau menyampaikan pendapatnya. Ya, Ibu silakan. Kalau menurut saya pribadi ya, karena kita sebagai guru kita punya kewajiban, alasannya datang tepat waktu karena kita merasa bertanggung jawab supaya anak didik kita berperilaku yang baik, sopan dan disiplin. Itu menurut saya. Jadi tanggung jawab Ibu. Apakah Ibu merasa dipaksa datang ke sekolah tepat waktu? Tidak. Baik, bagus sekali Ibu. Semua di sini Bapak Ibu yang berada di sini memiliki motivasi diri yang kuat berarti. Nah, niki Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia itu ada dua, motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, di sini apa sih yang dimaksud motivasi eksternal? Itu motivasi yang berasal dari luar diri kita sendiri, yang bukan dari diri kita. Seperti di sini misalnya, Bapak Ibu melakukan kegiatan, melakukan aktivitas Bapak Ibu itu karena takut ditegur oleh atasan misalnya. Di sini kita berarti menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti yang tiang tanyakan tadi, apa sih alasan Bapak Ibu datang ke sekolah tepat waktu? Hal tadi Bapak Ibu yang berada di sini sangat luar biasa menyampaikan bahwa beliau bertanggung jawab, beliau kewajiban. Kita sebagai pendidik, kita mampu memberikan contoh menjadi teladan bagi murid kita untuk hadir ke sekolah tepat waktu, bukan karena takut ditegur oleh atasan atau menghindari ketidaknyamanan maupun hukuman. Yang kedua, motivasi eksternal. Yang Bapak Ibu lakukan itu bukan serta-merta hanya ingin mendapat pujian, hanya ingin mendapat imbalan atau penghargaan. Kalau seandainya Bapak Ibu melakukan kegiatan, melakukan aktivitas hanya ingin mendapatkan pengakuan ataupun penghargaan, berarti motivasi itu masih berasal dari luar Bapak Ibu, belum berasal dari diri Bapak Ibu sendiri. Nah, yang di kotak ungu itu adalah motivasi internal. Motivasi internal itu adalah motivasi yang berasal dari diri Bapak Ibu sendiri. Segala sesuatu yang Bapak Ibu lakukan itu memang berasal dari hati nurani Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu ingin menghargai diri Bapak Ibu sendiri. Bagaimana cara kita menghargai diri kita sendiri? Ya tadi itu, kita melaksanakan
melaksanakan segala sesuatu berdasarkan motivasi diri kita. Dan apa yang kita laksanakan itu terkait dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nih Bapak Ibu nih. Yang lanjut. Nah, ini teori motivasi menurut Dan Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau mendapatkan penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Apa nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, ini Dan Gosen yang ada di pojok kanan ke ibunya nih. Jadi tugas kita itu apa? Kita sebagai guru itu memiliki tugas dalam hal memotivasi perilaku murid khususnya Niki. Nah, Niko sudah Tiang tebalkan. Kita bertugas untuk menciptakan murid yang memiliki motivasi internal dari dalam dirinya. Ya, bagaimana kita berusaha untuk memotivasi murid supaya motivasi internalnya itu muncul. Sehingga murid akan berperilaku sesuai dengan nilai kebajikan karena keinginan mereka sendiri. Murid akan datang ke sekolah tepat waktu, bukan karena takut akan ditegur oleh guru, bukan karena takut dihukum oleh kepala sekolah karena datang terlambat, melainkan karena mereka sudah meyakini nilai kebajikan yang menurut mereka itu baik. Nah, itu cara mereka menghargai diri mereka sendiri. Nah, lalu bagaimana jika ada murid yang datang ke sekolah tidak tepat waktu? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Jika ada murid yang terlambat, di situ ada 3 pilihan: memberikan hukuman, ada konsekuensi, dan restitusi. Nah, restitusi ini mungkin masih awam bagi Bapak Ibu nih. Nah, yang ingin tahu pendapat Bapak Ibu ini mungkin sering kasus ini mungkin sering sekali terjadi di sekolah. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu lakukan jika ada murid yang terlambat? Silakan, mungkin Bapak Ibu bisa bercerita di sini. Silakan Bapak Ibu. Ya, Bu Desa. Saya coba menjawab Ibu. Di sini kasusnya adalah anak yang datang terlambat ke sekolah atau tidak tepat waktu. Kasus ini pasti sering terjadi di lingkungan sekolah kita. Jadi menurut saya alangkah baiknya kita melakukan pendekatan atau menanyakan alasan dari anak tersebut datang tidak tepat waktu. Kita menghindari yang namanya hukuman atau memberikan konsekuensi, karena di balik keterlambatan itu pasti ada suatu alasan di belakangnya. Jadi kita tidak tahu apakah alasan itu memang tepat atau hanya dibuat-buat. Jadi kita melakukan pendekatan kepada si anak, menanyakan alasannya. Semisal hal ini sudah berlangsung berulang-ulang, setelah kita memberikan solusi, menanyakan tentang alasan dibalik keterlambatan itu, dan itu tetap terjadi berulang-ulang, mungkin di sana baru diperlukan tindakan ke tingkat lebih atas seperti memberikan sebuah konsekuensi. Jadi hendaklah kita mengurangi yang namanya hukuman, apalagi hukuman fisik atau psikis. Menurut saya seperti itu Bu, pendekatan lebih dahulu, menanyakan alasannya supaya kita tidak gegabah mengambil tindakan. Terima kasih. Terima kasih Bu Desa atas pendapatnya. Demikian katanya Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Ada pendapat lain mungkin? Atau mungkin ketika ada murid yang terlambat langsung bilang, "Hei, kenapa kamu datang terlambat? Mana tadi kamu? Pasti bangun ke siang
Jujur tiang sendiri pernah yang seperti itu nih. Sebelum tiang mengikuti pendidikan guru penggerak ini, sering tiang bahkan seperti itu. Bukan hanya murid yang terlambat datang ke sekolah, murid yang tidak membuat PR seperti itu. Yang langsung yang semprot, kamu nggak buat PR, kamu nggak buat PR. Saya tidak berikan dia kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya. Nah, sekarang kita buka ini. Nah, ini Bapak Ibu. Dalam 3 hal tadi, hukuman, konsekuensi, maupun restitusi, ada yang dinamakan identitas gagal dan identitas sukses. Nah, ini yang pertama terkait hukuman. Hukuman itu seperti yang disampaikan Bu Desa tadi, kita berusaha menghindari hukuman, menghindari pemberian hukuman. Karena hukuman itu dapat memberikan identitas gagal pada murid kita. Anak yang diberikan hukuman itu merupakan sesuatu yang menyakitkan. Kalau anak-anak kita berikan hukuman itu mereka sakitnya lama, memberikan efek jangka panjang. Mungkin anak-anak bisa menjadi pendendam pada gurunya. Selain itu, hukuman juga bisa memberikan rasa tidak nyaman. Mungkin saja nanti anak yang setelah kita semprot, setelah kita marahi, setelah kita berikan hukuman, menjadi berbalik Bapak Ibu. Dia mungkin saja tidak mau datang sekolah karena takut dihukum lagi, takut dimarah lagi sama ibunya. Itu misalnya. Selain itu, pemberian hukuman juga merupakan perilaku pasif, agresif meningkat. Nah, sistem itu tidak akan bisa berjalan bila murid tidak takut seperti itu, identitas gagal, pada hukuman dan seterusnya yang tampak di layar ini. Sedangkan untuk konsekuensi maupun restitusi itu dapat memberikan identitas sukses Bapak Ibu. Konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi, sedangkan restitusi itu merupakan pilihan. Niki yang disarankan Bapak Ibu, tetapi yang amat sangat disarankan, yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan kita, permasalahan murid kita di sekolah itu dengan menerapkan apa yang namanya restitusi. Ini yang sangat diharapkan. Nah, ini Bapak Ibu. Lanjutannya nih. Dari pemberian hukuman itu, murid bisa saja menyembunyikan kesalahannya. Jadi anak-anak itu bisa berbohong ya. Dia tidak akan mau terus terang karena dia takut dimarah, takut dihukum. Kalau konsekuensi, anak-anak itu akan menjadi taat pada peraturan, sebatas taat saja. Mereka belum mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri. Sedangkan dengan metode restitusi, murid atau anak itu akan mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri. Mereka mencari solusi dari permasalahan mereka secara mandiri. Karena mereka sudah memiliki motivasi internal, motivasi dari diri sendiri yang tadi sudah kita bicarakan. Nah, setelah Bapak Ibu memahami tabel tadi, apa yang Bapak Ibu lakukan jika menemukan murid yang berperilaku negatif? Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah Bapak Ibu memahami identitas gagal, identitas sukses tadi? Bagaimana Bapak Ibu menghadapi murid Bapak Ibu yang bermasalah? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Silakan Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Bagaimana cara kita
perilaku guru dalam hal ini menghadapi kelakuan siswa jika siswa itu berperilaku negatif. Dalam artian negatif dalam hal ini kan sudah berkali-kali melakukan kesalahan kan begitu. Nah, di sini kita sebagai pendidik harus mengubah diri kita sendiri, posisi kita sendiri, yaitu yang selain sebagai guru di depan mereka yang menjadi panutan, contoh bagi peserta didik, kita mampu memposisikan diri bagaimana posisi kita, diri kita itu, cara pendekatannya itu, bagaimana kita siswa didik itu menganggap kita teman, yaitu dengan melakukan pendekatan secara persuasif, artinya pendekatan dari hati ke hati. Siapa tahu anak itu mempunyai masalah yang sangat dalam atau masalah pribadi internal di rumah mereka, sehingga kita mengetahui dan berusaha untuk mengubah masalah itu menjadi tidak terlalu berat bagi mereka. Terima kasih. Demikian yang tadi, berarti Bapak kita lebih meningkatkan komunikasi, Pak, pendekatan. Tidak serta-merta langsung kita start, kita hukum, kita suruh keliling lapangan itu misalnya. Ya. Nah, di sini ada beberapa perilaku yang bisa membedakan yang mana hukuman, yang mana konsekuensi. Yang minta pendapat dari Bapak Ibu. Bisa dibaca dari belakang. Yang pertama, nanti Bapak Ibu silakan jawab hukuman atau konsekuensi. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu masuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Ya. Yang pertama hukuman. Bapak Ibu yang lain bagaimana, setuju hukuman? Ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Apa hubungannya push up dengan menggunakan masker? Hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Konsekuensi, baik. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, kita lihat jawabannya. Ya, yang pertama itu termasuk hukuman. Ya, yang kedua itu hukuman. Yang ketiga juga hukuman. Yang keempat itu konsekuensi. Karena memberikan mereka pelajaran, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kemudian yang nomor 5 itu konsekuensi. Yang keenam hukuman, dan yang terakhir itu konsekuensi. Karena Niki lari 2 kali itu khusus untuk pelajaran PJOK. Jadi nyambung di situ ya. Pemberian hukuman akan membentuk identitas gagal seperti yang disampaikan pada tabel tadi. Dan untuk membentuk identitas sukses pada murid, hendaknya kita melakukan konsekuensi atau restitusi. Dan yang paling disarankan itu adalah restitusi. Apa sih itu restitusi? Nah, itu Bapak Ibu. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid. Bagaimana kita mampu mengkondisikan murid
untuk mereka mampu memperbaiki kesalahan mereka sendiri, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Mereka mampu mencari solusi permasalahan yang mereka hadapi tanpa ada paksaan, ancaman, atau gangguan dari pihak luar. Demikian 9 ciri-ciri restitusi. Nah, mungkin Bapak Ibu cek restitusi. Nanti mungkin Bapak Ibu masih bingung, nanti ada videonya terkait restitusi ini. Yang pertama, ini ciri-cirinya bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi itu merupakan tawaran, bukan merupakan paksaan. Yang keempat, restitusi itu menuntut kita melihat ke dalam diri kita. Yang kelima, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan kita. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, restitusi itu juga memfokuskan pada karakter, bukan pada tindakan yang kita berikan atau tindakan yang kita lakukan. Restitusi itu memfokuskan kepada solusi. Ya, apa solusi permasalahan? Bukan kita mencari-cari siapa yang salah. Ini penekanan restitusi ini. Dan yang terakhir, restitusi itu dapat mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Nah, yang lanjut niki tentang kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di sana tampak yang pertama, bertahan hidup atau survival. Yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima. Love and belonging, kalau dalam diagram itu yang lambang hati. Ini kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga ada kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang terakhir kebutuhan akan penguasaan. Nah, niki ini yang mendasari Bapak Ibu melakukan semua kegiatan Bapak Ibu. Ada 5 kebutuhan yang hendaknya Bapak Ibu penuhi. Nah, kebutuhan bertahan hidup itu yang seperti apa? Kebutuhan akan kasih sayang itu yang seperti apa? Nah, kebutuhan bertahan hidup ini misalnya Bapak Ibu bekerja demi mendapatkan penghasilan, mendapatkan nafkah. Terus nafkah itu untuk apa? Untuk membeli makanan. Tujuan kita membeli makanan untuk bertahan hidup. Nah, seperti itu contohnya Bapak Ibu. Terus kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak itu di sekolah mereka memiliki kelima kebutuhan dasar ini. Sehingga perilaku mereka di sekolah itu pasti didasari kebutuhan ini. Mungkin kadang anak-anak ketika kita menjelaskan mereka menunjukkan sikap yang aneh. Nah, ini kan salah satu cara mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mungkin mereka ingin disayang oleh gurunya, ingin diperhatikan, seperti itu Bapak Ibu. Terus kebebasan. Nah, kebutuhan akan kebebasan ini anak-anak di sekolah itu kan memiliki bakat minat yang beragam. Jadi kita berikan mereka kebebasan, misalkan dalam hal mengikuti ekstrakurikuler. Kita tidak bisa memaksakan anak-anak yang suka sepak bola, anak-anak yang suka bulu tangkis dan sebagainya. Ini bebas sesuai dengan bakat minat mereka masing-masing. Terus yang terakhir ini kesenangan. Anak-anak itu senang belajarnya yang seperti apa, metode belajarnya yang bagaimana. Nah, itu kita harus perhatikan Bapak Ibu dalam memberikan pembelajaran supaya anak-anak itu senang. Jadi mereka tertarik untuk belajar. Nah, yang terakhir itu penguasaan atau power.
Anak-anak itu dia kadang mempunyai power dari dirinya sendiri. Bagaimana cara dia memunculkan itu? Kita harus memahami nih Bapak Ibu. Nah, di sini ada kasus Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Setelah ditanya, Bimo menjawab seperti yang di tabel. Yang pertama yang dijawab Bimo, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Maksudnya dia lari keluar sekolah juga kan dikejar sama bu gurunya karena takut ada kendaraan. Jadi ketika ditanya dia jawabnya seperti itu. Dia senang katanya dengan bu gurunya, senang bermain kejar-kejaran. Terus kemungkinan jawaban Bimo yang kedua, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Nah, kira-kira dari dua jawaban Bimo itu, kebutuhan dasar yang mana yang ingin dipenuhi oleh Bimo? Kalau dari yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Ini kebutuhan yang mana menurut Bapak Ibu? Apakah kebebasan, kesenangan, penguasaan, atau cinta dan kasih sayang? Tapi pada kesenangan. Yang lain bagaimana, Bapak Ibu? Kasih sayang. Baik, ada kesenangan, ada kasih sayang. Jawaban Bimo yang kedua, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Niko, penguasaan, kesenangan, cinta dan kasih sayang, atau kebebasan? Kebebasan. Ada pendapat lain? Bingung? Baik, kita lihat jawabannya nih. Lewat Bapak Ibu, maaf. Nah, Ki, yang pertama tadi, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, itu kesenangan. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Itu termasuk kebebasan. Baik, pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu. Niki posisi kontrol Bapak Ibu sebagai guru dalam mendisiplinkan murid. Mungkin ada Bapak. Mungkin Bapak Ibu ingin menyampaikan pendapat Bapak Ibu nih, bagaimana Bapak Ibu mengontrol kedisiplinan murid. Ada Bapak? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Nah, ini Bapak Ibu, apa sih itu posisi kontrol? Nah, di sini ada 5 posisi kontrol yang ingin Tiang sampaikan kepada Bapak Ibu. Ada posisi sebagai penghukum, yang kedua itu pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir itu sebagai manajer. Yang sangat disarankan di sini adalah sebagai manajer. Tetapi tidak salah. Ini Bapak Ibu nih, tetapi tidak salah jika kita memposisikan diri kita sebagai teman atau pemantau. Niko masih bisa. Dan ada 2 dari atas, Niko, penghukum dan pembuat merasa bersalah itu yang tidak disarankan. Nih, boleh nggak kita lakukan? Boleh pada situasi tertentu. Itu tergantung situasi, tetapi itu tidak disarankan. Kalau bisa berusaha dihindari. Yang paling disarankan itu adalah posisi manajer. Nah, niki Bapak Ibu, ada videonya terkait 5 posisi kontrol. Sini kamu.
dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemimpin adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Niki posisi kedua, Bapak Ibu, membuat merasa bersalah. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Oke, posisi sebagai teman. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak tersenja.
melakukan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu, saya lupa setelah saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, Baik, niki Bapak Ibu nih kelima posisi kontrol yang seperti yang disampaikan di video tadi. Nah, yang paling disarankan itu adalah posisi manajer. Seperti yang di video tadi, niki kata-kata yang diucapkan bagaimana jika posisi kita sebagai penghukum, bagaimana jika posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, maupun sebagai manajer. Ini pertanyaan lagi. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, perkataan seperti itu menunjukkan posisi kontrol kita sebagai apa? Sebagai teman, pembuat merasa bersalah, atau pemantau, atau penghukum? Pembuat merasa bersalah. Ya, betul Pak De. Nah, ini yang terakhir terkait keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas, mengapa sih keyakinan dulu Bapak Ibu itu? Kita harus yakin untuk dapat melakukan sesuatu. Mengapa kita harus memakai helm? Mengapa kita harus memakai masker? Apakah itu ada paksaan atau dorongan dari orang lain, atau itu berdasarkan keyakinan kita sendiri? Keyakinan sendiri. Nah, murid pun demikian
mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa itu nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Bagaimana mereka menjadi tertarik sehingga mereka tidak hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan itu, tetapi mereka memahami apa tujuan dari adanya peraturan tersebut. Nah, salah satu kegiatan yang bisa kita lakukan untuk menjaga bersih, saya ingin kelas yang disiplin. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Diusahakan dalam membuat keyakinan kelas, hindari menggunakan kalimat negatif. Contoh, tidak membuang sampah sembarangan. Ini kan dihindari. Bagaimana kalimat positifnya? Menjaga kebersihan. Buang sampah pada tempatnya. Ini kalimat positifnya. Nah, dari kalimat positif itu kemudian kita ambil nilai kebajikannya apa? Seperti yang disampaikan Bu Desa tadi, menjaga kebersihan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Setelah selesai kita curah pendapat dengan murid, kita tempelkan keyakinan kelas itu di dinding kelas sebagai pedoman bagi murid dan guru untuk melaksanakannya setiap harinya. Nah, niki kemarin yang bersama anak kelas 5 membuat keyakinan kelas yang ditempelkan di kelasnya. Nah, di sini ada perubahan dari peraturan menjadi keyakinan kelas. Kira-kira jika kalimatnya selalu kembalikan buku ke tempatnya, bagaimana kalimat keyakinan kelas yang Bapak Ibu yakini? Apa disiplin, apa tanggung jawab, bekerja sama, gotong royong? Lalu kembalikan buku ke tempatnya. Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Ya, Niko kita menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Niko termasuk menghormati orang lain. Berkomitmen juga. Dilarang melakukan kekerasan. Menghormati masuk. Keselamatan juga Niko termasuk. Dilarang menggunakan narkoba. Niko jelas tentang kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Bersabar, menghormati orang lain. Menggunakan masker. Kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Niko keselamatan juga. Keamanan. Nah, segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua sehingga dapat menghasilkan murid yang mandiri. Mandiri dalam artian mereka mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri. Niki tahapan dari segitiga restitusi Bapak Ibu ada 3. Yang pertama Niko menstabilkan identitas. Yang kedua menanyakan keyakinan. Yang ketiga validasi tindakan yang salah. Nah, dalam menstabilkan identitas kita bisa menyatakan bahwa misalkan kalimatnya seperti ini. Baik nak, tidak apa-apa. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, seperti itu misalnya nih. Kamu tidak satu-satunya kok yang pernah melakukan ini. Seperti itu. Tahap kita menstabilkan identitas dalam menyelesaikan masalah murid. Kemudian menanyakan kemudian validasi tindakan yang salah. Kita tanya pada murid itu apa sih alasan mereka untuk melakukan tindakan seperti itu. Apa alasan mereka untuk berbuat seperti itu, Kemudian yang terakhir itu keyakinan kelas. Kita tanyakan lagi keyakinan kelas apa yang sudah mereka langgar, apa yang sudah mereka lupakan seperti itu. Nah, di sini pada saat penerapan budaya positif, pengalaman dan pembelajaran yang dapat diambil itu pada saat membuat keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Niki ada dokumen berupa foto.
Nah, Niki pada saat membuat keyakinan kelas nih Bapak Ibu nih bersama anak kelas 5. Demikian tadi video tentang penerapan pembuatan keyakinan kelas. Berikut yang tampilkan bagaimana proses penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Di sini ada 2 kasus. Kasus yang pertama itu pada saat proses pembelajaran di kelas ada 2 kasus di sini. Nah, yang muncul di sini pada saat di kelas itu ada belajar berkelompok. Nah, pada suatu kelompok antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Di sana murid kita yang bernama Satria, dia bermaksud bercanda. Dia duduk membelakangi Angel. Pada saat itu Angel kelompok 1, Satria kelompok 2. Nah, pada saat itu karena Satria ingin bercanda, saat Angel berdiri ingin berdiskusi dengan anggota kelompok yang lain, bangkunya Angel itu ditarik sama Satria. Bangkunya Angel ditarik sehingga pada saat Angel ingin duduk, dia terjatuh. Menangislah Angel. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Nah, seperti di video Niki Bapak Ibu nih. Tahapan pelaksanaan segitiga restitusi ini Bapak Ibu. Sehingga akhirnya Satria menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada Angel dan berjanji tidak akan melakukan kesalahan itu lagi. Nah, juga materi terakhir terkait restitusi. Kata-kata terakhir dari Ki Hajar Dewantara Niki Bapak Ibu. Apapun yang diperbuat seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia. Baik Bapak Ibu, terkait materi diseminasi budaya positif sudah yang sampaikan. Yang ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu karena sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Sebelum Tiang akhiri, Tiang ingin meminta refleksi dari Bapak Ibu. Mari kita berefleksi apa saja yang sudah kita lakukan tadi, kegiatan kita tadi. Bagaimana perasaan Bapak Ibu selama mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif ini, pelajaran apa yang sudah dapat Bapak Ibu ambil, dan mungkin apa perubahan ke depan yang Bapak Ibu harapkan. Silakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan refleksinya terkait kegiatan diseminasi. Silakan, siapa?
Ya Pak Des ya. Baik, yang akan merefleksi ya. Yang pertama, saya sangat senang sekali. Ini adalah pembelajaran atau informasi yang sangat wah dan luar biasa sekali bagi kita pendidik ya. Mohon diberikan aplaus kepada teman-teman kita. Lalu ini luar biasa sekali, di mana kita sebagai seorang pendidik ada ternyata hal-hal yang sangat sekret, yang sangat penting yang belum kita mungkin ketahui, sehingga sekarang di kesempatan ini jadinya kita lebih banyak belajar dan bermanfaat bagi kita sebagai pendidik, guru dalam hal ini. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Bapak Gede atas refleksinya. Baik, materi hari ini sudah berakhir. Tadi siang sudah ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Tidak lupa juga yang meminta maaf apabila selama penyampaian diseminasi budaya positif ini ada kata-kata yang kurang berkenan, yang menyinggung hati Bapak Ibu, yang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata yang tutup untuk para mesanti. Oh, santi, santi, santi. Oh.